tuannya atau pimpinannya dari kalangan tabi'in adalah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni? Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada para sahabat tentang keistimewaan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau katakan, Sayyidut Tabi'in Uwais, tuannya atau pimpinannya dari kalangan tabi'in adalah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Nabi SAW belum berjumpa dengannya, dan begitupun dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi SAW telah menyebutkan namanya, bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Siapakah beliau? Beliau adalah penduduk negeri Yaman yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baktinya beliau kepada ibundanya. Jadi beliau hanya hidup dengan ibunya. Apa yang dibutuhkan oleh ibunya, beliau yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan di saat ibunya tidak bisa untuk pergi kemana-mana, perlu bantuan orang yang menuntun dirinya, maka Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak pernah meninggalkannya. Sampailah pada suatu hari Sayyidina Uwais Al-Qarni mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Ada keinginan dalam dirinya untuk berjumpa, ketemu, bertatap muka, ya, mendatangi Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Maka beliau pun izin kepada ibundanya, "Ibu, apakah engkau mengizinkan aku untuk pergi ke Madinah berjumpa dengan seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad?" Ibunya mengatakan, "Wahai anakku, bukan aku ingin melarangmu, tetapi bagaimana dengan diriku kalau engkau pergi dari sini? Bagaimana dengan keadaanku kalau engkau tidak ada bersamaku?" Maka akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni membatalkan keinginannya untuk berangkat ke Madinah, dan beliau memilih untuk menetap menemani ibundanya sampai akhirnya ibunya wafat. Dan ketika ibunya wafat, Rasulullah SAW pun juga telah wafat. Artinya Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun belum pernah berjumpa, tapi Nabi SAW telah menyebutkan namanya. Bahkan beliau memberikan ciri-cirinya. Ya. Beliau sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, beliau sampaikan kepada Sayyidina Umar untuk menanyakan jika datang penduduk dari negeri Yaman, menanyakan tentang mana yang bernama Uwais Al-Qarni. Di antara kisahnya ketika di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab, rombongan dari negeri Yaman datang, kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab menanyakan, mana di antara kalian yang bernama Uwais? Maka dari kalangan mereka mengatakan, "Wahai Khalifah Rasulullah, Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab, adapun yang jika engkau cari Uwais dari golongan kami, dia hanyalah seorang pengembala. Dia adalah orang yang miskin. Tidak ada kedudukannya dia dalam penduduk kami. Di mana dia sekarang? Ada di luar kota Madinah atau di luar kota Mekah. Karena pada saat itu ditanyanya pada saat haji. Ada di luar sana yang bernama Uwais, dia sedang mengembalakan kambing-kambing yang kami punya." Akhirnya didatangin. Kemudian dari ciri-ciri yang diberikan oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Umar mendapati Sayyidina Uwais. Maka kemudian disampaikan, "Wahai Uwais Al-Qarni, aku telah diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mendatangimu. Dan ia berpesan agar engkau memohonkan istighfar untuk kami." Jadi Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidina Uwais agar Sayyidina Uwais memohonkan istighfar, pengampunan dosa untuk dirinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika ingin meminta doa, boleh minta doa dari yang lebih tua bahkan kepada yang lebih muda.
Ya, kedudukannya kan jelas sahabat lebih tinggi daripada tabi'in. Tapi dalam kisah ini seorang sahabat sekelasnya Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau datang kepada Sayyidina Uwais untuk meminta doa darinya. Ya. Istilahnya apa? Tidak gengsi. Kebanyakan orang di zaman sekarang untuk belajar kepada orang yang lebih muda darinya itu rasanya, ya kok sama dia sih belajarnya, ini kan masih muda, anak kecil ibarat kata. Padahal dalam hal menuntut ilmu tidak memandang bulu kepada siapa kita belajar, asalkan dia punya ilmu yang betul-betul dia peroleh ya dengan nasab atau dengan sanadnya yang kuat sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun orang itu adalah anak muda, bahkan bayi sekalipun, tapi kalau dia punya ilmu, tidak ada salahnya kita datangi untuk kita belajar darinya. Ya. Akhirnya Sayyidina Uwais pun menjalankan apa yang menjadi amanat dari Nabi SAW, yaitu mendoakan beliau. Dan Sayyidina Uwais Al-Qarni saking miskinnya beliau hanya bisa makan dari makanan-makanan sisa yang dibuang oleh pemiliknya. Maaf, beliau istilahnya apa? Mungutin makanan dari tempat pembuangan makanan. Beliau pungutin makanan dari tempat sampah. Beliau pilih jadi 3 bagian. Makanan yang masih bagus, makanan yang cukup bagus, dan makanan yang sudah tidak bisa dimakan oleh dirinya. Makanan yang paling bagus itu yang sudah dipilih diberikan untuk disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan darinya. Dia bersedekah walaupun keadaannya miskin, walaupun keadaannya lagi sulit, walaupun beliau fakir, beliau tetap bersedekah dengan apa yang beliau punya, sambil berharap, ya Allah, hanya ini yang aku punya dan ini akan kubagikan kepada hambamu yang lainnya. Adapun yang masih layak untuk dimakan, beliau makan untuk menguatkan badannya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun yang sudah tidak bisa dimakan olehnya, itu dibagikan kepada binatang yang lain. Sampai beliau mengatakan kepada seekor anjing, wahai anjing, kul fima yalik wa ana akul fima yali. Kamu makan yang dekat denganmu dan aku makan yang dekat denganku. Artinya apa? Jangan ganggu kita lagi makan. Saking miskinnya beliau, tapi beliau tidak melupakan saudara-saudara yang lainnya. Apa yang bisa beliau berikan, beliau berikan. Ya, mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi buat kita agar kita dapat saling berbagi kepada siapapun di antara hamba Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ini.